Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Berjumpa kembali dengan Ibu Tiara. Hari ini Ibu akan membahas materi bab 2 yaitu himpunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian himpunan. Apa itu pengertian himpunan? Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dalam himpunan tertentu. Perhatikan tabel berikut. Berikut ini ada sebuah tabel yang terdiri dari 2 buah kolom dan 4 baris. 2 kolom tersebut yaitu kolom pertama termasuk himpunan dan kolom kedua bukan termasuk himpunan. Pada baris 1 kolom 1 itu tertulis kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Ternyata itu termasuk himpunan. Kenapa? Karena kita dapat mendefinisikan anggota himpunan dengan jelas. Beroda 4 atau lebih bisa mobil, bus, bisa truk. Nah, yang untuk kolom bukan termasuk himpunan, kelompok mobil bagus. Kenapa tidak termasuk himpunan? Karena mobil bagus itu kan relatif. Ada orang yang mengatakan mobil Pajero itu bagus, tapi mungkin ada orang yang lain mengatakan mobil Pajero itu kurang bagus. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan anggotanya dengan jelas dan terukur. Untuk yang baris kedua, kumpulan buku matematika dan sains. Apakah kita dapat mendefinisikannya dengan jelas dan terukur? Iya, pasti kita tahu mana buku matematika dan yang sains. Nah, untuk kolom bukan termasuk himpunan, kumpulan buku yang menarik untuk dibaca. Nah, untuk dibaca yang menarik bagi setiap orang itu mungkin berbeda, jadi itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga bukan termasuk himpunan. Untuk baris ketiga, kelompok hewan bertelur. Apakah kita dapat mendefinisikannya dengan jelas? Iya, betul. Kita bisa menyebutkannya. Ada ayam, bebek, angsa, dan lainnya. Sedangkan untuk kolom bukan termasuk himpunan, kelompok hewan lucu. Kenapa tidak termasuk himpunan? Karena hewan lucu itu mungkin berbeda-beda tanggapan satu orang dengan yang lainnya, karena kelucuan setiap orang itu kan mungkin berbeda. Contoh, di sini untuk yang pertama, kelompok murid SMP Negeri 1 Serpong yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Apakah termasuk himpunan? Iya, betul termasuk himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, kelompok artis laki-laki Korea yang tampan. Nah, coba termasuk himpunan bukan? Iya, betul, bukan termasuk himpunan karena tampan itu relatif ya. Yang ketiga, kumpulan nama-nama presiden yang pernah memimpin Indonesia. Apakah termasuk himpunan? Iya, betul, termasuk. Kenapa? Karena kita dapat mendefinisikan anggotanya dengan jelas dan terukur. Selanjutnya keempat, kumpulan hewan yang lucu. Tadi sudah ada dicontoh, termasuk himpunan atau bukan? Iya, betul. Bukan termasuk himpunan karena lucu itu relatif. Selanjutnya, cara menuliskan himpunan. Suatu himpunan dinotasikan atau dilambangkan atau kita bisa namai dengan huruf kapital ya. Harus diingat huruf kapital. Misalkan bisa A, B, C, D hingga Z. Itu terserah tapi harus huruf kapital. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan atau menuliskan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Untuk memisahkan antara anggota himpunan menggunakan tanda koma. Anggota himpunan dilambangkan dengan lambang seperti huruf E ya. Dibacanya itu elemen dan bukan anggota dilambangkan dengan seperti huruf E tapi dicoret. Contohnya, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, maka mobil merupakan elemen dari himpunan A. Truk juga merupakan elemen dari himpunan A. Bus juga termasuk elemen dari himpunan A. Tetapi sepeda motor bukan elemen dari himpunan A. Yang contoh kedua, jika T adalah himpunan alat tulis, maka buku merupakan elemen himpunan T. Atau bisa tulis buku seperti huruf E, T. Pensil juga elemen
himpunan T, tetapi gelas bukan elemen himpunan T. Cara menyajikan himpunan. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan atau mendaftar anggota-anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan atau menuliskan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Apabila banyak anggotanya sangat banyak atau tak terhingga, cara mendaftar anggotanya biasanya diberikan tanda titik 3 di belakang koma sebelum tanda tutup kurung kurawal dengan pengertian atau kita biasa membacanya dan seterusnya mengikuti pola. Cara yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Cara yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum X sedemikian hingga PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lainnya. Misalnya, kita memiliki anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti tertulis di situ ya. Kalau seperti itu, kita bisa membacanya itu himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Contoh untuk nomor 1, himpunan A merupakan himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Nyatakan himpunan A dalam 3 cara. Nomor 2, himpunan C merupakan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nyatakan himpunan C dalam 3 cara. Nomor 3, himpunan A merupakan himpunan bilangan asli antara 2 hingga 8. Nyatakan himpunan A dalam 3 cara. Jawab. Yang untuk nomor 1, himpunan A merupakan himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nyatakan himpunan A dalam 3 cara. Yang pertama, mendaftar anggota-anggotanya. Karena huruf vokal berarti himpunan A anggota-anggotanya ada A, I, U, E, dan O. Yang B, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. A sama dengan himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Yang C, notasi pembentuk himpunan. A sama dengan dalam kurung kurawal X demikian hingga X adalah semua huruf vokal dalam abjad Latin. Untuk pembahasan soal nomor 2, himpunan C merupakan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nyatakan himpunan C dalam 3 cara. Yang pertama, mendaftar anggota-anggotanya. Untuk diingat kembali, himpunan cacah itu dimulai dari angka 0. Jadi, anggota dari himpunan C dalam kurung kurawal ada 0, 1, 2, 3, 4. Cara yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. C sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Atau juga kita bisa menuliskannya C sama dengan himpunan bilangan cacah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 5. Cara yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. C sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 5. Pembahasan untuk contoh soal nomor 3. Himpunan A merupakan himpunan semua bilangan asli antara 2 dan 8. Nyatakan himpunan A dalam 3 cara. Cara yang pertama, mendaftar anggota-anggotanya. Maka himpunan A terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7. Untuk diingat, jika kita mendaftar anggota-anggotanya, himpunan itu dituliskan dalam kurung kurawal. Kenapa angka 2 dan 8 tidak ikut? Karena bilangan asli antara. Di situ ada kata antara, berarti 2 dan 8 tidak ikut. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya.
Bisa kita tuliskan A sama dengan himpunan semua bilangan asli antara 2 dan 8, atau A sama dengan himpunan bilangan asli lebih dari 2 dan kurang dari 8. Untuk cara ketiga, notasi pembentuk himpunan. Kita bisa menuliskan A sama dengan X, di mana sedemikian hingga 2 X lebih dari 2 kurang dari 8. Selanjutnya, jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggotanya berhingga atau dapat dihitung. Contohnya, A sama dengan himpunan bilangan faktor dari 4. Bilangan faktor dari 4 itu ada 1, 2, 4, sehingga A sama dengan 1, 2, 4. Perhatikan anggota himpunan A dapat dihitung, yaitu ada berapa tadi? Ada 3, maka himpunan A termasuk himpunan berhingga. Yang kedua, ada himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga yang biasanya dituliskan atau dinotasikan dengan tanda titik 3. Yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, yang kita bisa baca kalau tanda titik 3 itu biasanya kita baca dengan dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya, C sama dengan himpunan bilangan cacah. C sama dengan anggota himpunan cacah yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya mengikuti pola. Perhatikan anggota himpunan C tak berhingga, jadi himpunan C termasuk himpunan tak berhingga. Karena merupakan himpunan tak berhingga, maka anggotanya dituliskan dengan tanda titik 3. Yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal tapi tidak ada anggotanya atau 0 dicoret nih. Contoh, P sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 2. Apakah ada bilangan prima kurang dari 2? Iya, betul, tidak ada. Bilangan prima terkecil itu 2. Jadi P sama dengan himpunan kosong. Perhatikan anggota himpunan P tidak memiliki anggota karena tidak ada bilangan prima kurang dari 2, sehingga himpunan C termasuk himpunan kosong yang dinotasikan dengan tanda kurung kurawal yang tidak ada anggotanya atau 0 dicoret. Macam-macam himpunan. Himpunan yang pertama ada himpunan bilangan asli. Biasanya dilambangkan dengan A, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya mengikuti pola. Yang kedua ada himpunan bilangan bulat. Karena himpunan bilangan bulat berarti terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif, di mana di situ ada tanda titik 3 di sebelah kiri dan kanan yang berarti tak terhingga bilangan negatif dan tak terhingga bilangan positif. Yang ketiga ada himpunan bilangan cacah, biasa dinamakan dengan C, yaitu anggotanya ada dari 0. Kalau cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya mengikuti pola. Himpunan bilangan genap. Untuk mengingat kembali, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi G itu bisa dari negatif bilangan merupakan bilangan genap seperti negatif 6, negatif 4, negatif 2, negatif 10, kan habis dibagi 2 berarti itu juga termasuk bilangan genap. Jadi bilangan genap itu tidak hanya bilangan positif tapi negatif juga ada yang merupakan bilangan genap. Selanjutnya ada himpunan bilangan ganjil. C sama seperti tadi, tapi kalau bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Selanjutnya ada lagi himpunan bilangan prima. Bilangan prima di sini dilambangkan dengan P. P sama dengan himpunan bilangan prima. Prima adalah bilangan yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Anggotanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya mengikuti pola. Yang terakhir ada himpunan bilangan kuadrat. Kita bisa tuliskan dengan K sama dengan bilangan kuadrat. Berarti ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya mengikuti pola. Dan masih ada banyak yang lain, tapi kita bahas sampai sini terlebih dahulu ya macam-macam himpunannya. Himpunan semesta merupakan
himpunan yang memuat seluruh unsur yang menjadi pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Contoh, ada himpunan A itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semesta yang mungkin dari himpunan A adalah himpunan bilangan cacah. Karena apa? Di situ ada anggotanya A yaitu 0. Padahal yang 0 itu biasanya kalau tidak bilangan bulat, bisa juga bilangan cacah. Yang kedua, B sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Semesta yang mungkin himpunan B adalah himpunan bilangan bulat. Ingat, yang ada negatifnya itu biasanya himpunan bilangan bulat. Yang nomor 3, H sama dengan ayam, gajah, jerapah, harimau. Semesta yang mungkin dari himpunan H adalah himpunan hewan. Ya, tidak ada yang tumbuhan ya yang ada di dalam anggota himpunan H, semuanya hewan. Yang keempat, K sama dengan 4, 9, 16, 25. Ingat, 4, 9, 16, 25 itu adalah bilangan kuadrat. Semesta yang mungkin dari himpunan K adalah himpunan bilangan kuadrat atau S-nya sama dengan bilangan kuadrat. Diagram Venn, cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain yang pertama, himpunan semesta atau biasa kita lambangkan dengan S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Perhatikan gambar yang ada tanda panah 1. Nah, itu merupakan langkah 1. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Perhatikan tanda panah itu 2 ya. Selanjutnya, yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan tik-tik, tanda titik ya, itu ada nanti ada angkanya atau ada hurufnya. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Contoh diagram Venn. Nomor 1. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya diketahui 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Kita gambar diagram Venn-nya karena himpunan A dan B tidak ada yang memiliki anggota yang sama, maka gambarnya itu tidak saling berkaitan ya atau terpisah. Yang kedua, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Perhatikan ternyata ada yang sama yaitu 4. Maka dua lingkarannya itu akan saling berkaitan dan di dalamnya itu terdapat angka 4. Untuk yang tidak ada dalam anggota A dan B, maka kita letakkan di luar lingkaran, yaitu angka 8 dan 9. Nomor 3, perhatikan diagram Venn di bawah ini. Di situ terdapat diagram Venn yang terdiri dari dua lingkaran, yaitu A dan B yang saling berkaitan ya. Di situ yang berkaitan terdapat angka 4 dan 7. Berdasarkan diagram tersebut di atas dapat dituliskan anggota dari himpunannya itu yang A himpunan S. Jadi semua anggota yang ada dalam diagram itu yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang B, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 7. Himpunan B terdiri dari 4, 5, 6, 7. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A atau B, maka C-nya 4 dan 7. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A dan B, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B, berarti terletak di luar lingkaran, yaitu 8 dan 9. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, maka anggota F itu ada 1, 2, 3. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, maka
G-nya anggotanya yaitu 5 dan 6. Nomor 4. Dalam kelas 7F yang berjumlah 30 siswa, terdapat 20 orang suka belajar matematika, 17 orang suka belajar IPA, dan 11 orang suka belajar matematika dan IPA. Jika siswa yang suka belajar matematika kita lambangkan dengan M, dan siswa yang suka belajar IPA dengan T, maka A. Berapakah siswa yang hanya suka belajar matematika? Yang B. Berapakah siswa yang hanya suka belajar IPA? Yang C. Berapakah siswa yang tidak suka belajar matematika dan IPA? Dan D. Gambarlah diagram Venn-nya. Yang pertama, untuk mencari siswa yang suka belajar matematika, kita lihat dulu, karena di situ diketahui 20 orang suka belajar matematika. Tetapi ada 11 orang yang suka belajar matematika dan IPA, maka untuk mengetahui siswa yang hanya suka belajar matematika itu 20 dikurangi 11, yaitu ada 9. Yang kedua, siswa yang suka belajar IPA. Diketahui siswa yang suka belajar IPA itu ada 17 orang, namun tadi ada 11 orang yang suka belajar matematika dan IPA, maka siswa yang hanya suka belajar IPA itu 17 dikurangi 11 sama dengan 6. Yang C, siswa yang tidak suka belajar matematika dan IPA, maka kita cari dulu total siswanya di kelas 7F itu ada 30 orang. Dikurangi dengan yang suka belajar matematika ada 9. Dikurangi lagi dengan yang suka belajar IPA dikurangi 6. Lalu dikurangi lagi dengan siswa yang suka belajar matematika dan IPA yaitu 11. Maka yang tidak suka belajar matematika maupun IPA ada 4 orang. Untuk menggambar diagram Venn-nya, tadi kita sudah jelaskan cara menggambar diagram Venn-nya karena sudah tahu yang matematika dilambangkan dengan M dan yang IPA dengan T, tinggal kita masukkan. M-nya itu anggotanya ada 9. Yang suka keduanya berarti yang terdapat di dalam lingkaran yang berkaitan atau bersinggungan itu ada 11. Yang suka IPA ada 6 dan yang tidak suka keduanya ada di luar lingkaran yaitu ada 4. Berikutnya, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan dan biasanya dinotasikan dengan N dalam kurung A. A itu adalah nama himpunan. Jadi misalkan kardinalitas dari himpunan B, maka tidak ditulisnya bukan NA, tapi N dalam kurung huruf B besar. Jadi yang dalam kurung itu tergantung dengan nama himpunannya. Contoh, B sama dengan huruf vokal, maka anggota B itu ada A, I, U, E, O. Banyak himpunan B, anggota himpunan B ada 5 dan dapat dituliskan dengan NB sama dengan 5. Yang kedua, K sama dengan Januari, Februari, Maret. Banyak anggota himpunan K ada 3 dan dapat ditulis dengan NK sama dengan 3. Yang ketiga, C sama dengan bilangan ganjil positif, kurang dari 19. C-nya itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Atau dapat ditulis C-nya 1, 3, 5, 7, 9, tanda titik sampai 17. Panjang anggota himpunan C yaitu 9 atau dapat ditulis dengan NC sama dengan 9. Yang keempat, E adalah bilangan cacat kurang dari 0. Bilangan cacat kurang dari 0, apakah ada? Iya, tidak ada, karena bilangan cacat itu dimulai dari angka 0, maka himpunan E anggotanya tidak ada, atau bisa dituliskan himpunan kosong, sehingga banyak anggota himpunan E adalah